Baik, jumpa lagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru tidak akan memberikan materi, tapi masih melanjutkan untuk menyelesaikan, membahas soal-soal yang Pak Guru sudah berikan, karena Pak Guru perhatikan masih banyak yang kesulitan. Oke, yang pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan bahas untuk kalian, yaitu yang berkaitan dengan tugas yang kelima, ya, tugas yang kelima yaitu berkaitan dengan menyelesaikan persamaan kuadrat. Menyelesaikan persamaan kuadrat ditempuh dengan jalan melengkapkan kuadrat, ya, dengan melengkapkan kuadrat. Melengkapkan kuadrat. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, tentunya di materi Pak Guru sudah berikan ada 3 cara, yaitu ada melengkapkan kuadrat, kemudian ada dengan memfaktorkan, kemudian dengan rumus. Kenapa Pak Guru berikan dengan beberapa alternatif, yaitu dengan harapan kalian nanti bisa mencoba dengan masing-masing, dan apabila nanti ketemu soal ternyata tidak bisa diselesaikan dengan melengkapkan kuadrat misalnya, atau memfaktorkan misalnya, berarti kalian harus selesaikan dengan yang ketiga, dengan rumus. Sengaja di soal-soal yang Pak Guru berikan ada beberapa soal yang memang tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara sebelum rumus. Pak Guru harapkan kalian bisa menemukan soal yang mana yang memang tidak bisa, misalnya tidak bisa diselesaikan dengan melengkapkan, mana yang tidak bisa diselesaikan dengan memfaktorkan. Justru itu nantilah kalian akan selesaikan soal-soal itu dengan cara rumus, walaupun Pak Guru sengaja selipkan soal itu di cara-cara yang selain dengan cara rumus, gitu ya. Baik, langsung saja. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat, maka tentunya kalian harus kuasai dulu tentang syaratnya. Syaratnya apa agar persamaan kuadrat ini bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus? Yaitu ada 2. Syarat yang pertama yaitu A harus sama dengan 1. Kemudian syarat yang kedua yaitu C atau konstan di ruas kanan, ya, konstan di ruas kanan. Berarti jika syarat kedua ini terpenuhi, maka kalian sudah bisa mengeksekusi soal itu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Yang penting dikuasai dulu, dicek dulu syarat-syarat yang ada. Kalau memang syaratnya itu sudah oke, berarti kalian bisa selesaikan, gitu ya. Baik, berarti dari bentuk umum persamaan kuadrat yang Pak Guru sudah sampaikan adalah AX kuadrat, ya, plus minus BX plus minus C sama dengan 0. Karena untuk bisa diselesaikan dengan melengkapkan kuadrat A sama dengan 1, C di ruas kanan, maka kalian harus usahakan bentuk persamaan kuadrat itu tinggal menjadi X kuadrat plus minus BX sama dengan C, gitu. Ini kuncinya agar bisa diselesaikan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi koefisien dari variabel berpangkat 2 atau A-nya sama dengan 1 di sini. Sedangkan konstan kita letakkan di ruas kanan. Kita lihat dulu soal yang nomor 1. Gitu ya, kita lihat. Nomor 1 tertulis X kuadrat plus 6X sama dengan negatif 5. Sekarang kita lihat soal ini apa sudah memenuhi kedua syarat atau belum. Kalau sudah berarti bisa langsung. Kita cek A-nya berapa? A-nya sudah 1, ya. Tidak ditulis berarti, sekali lagi, kalau tidak ditulis berarti nilai koefisien itu 1. Kemudian konstan sudah di ruas kanan. Kalau sudah demikian berarti langsung kalian bisa tempuh langkah yang pertama.
Langkah pertama apa? Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, maka perhatikan langkah kerjanya. Yang harus kalian kerjakan adalah menulis ulang dulu, menulis ulang yang ada di ruas kiri, kemudian ditambah kurung buka, kurung tutup, pangkat 2 sama dengan siapa yang di ruas kanan ditulis kembali, lalu ditambah dengan hal yang sama, gitu ya. Ini langkah yang pertama, tolong dihafalkan. Jadi kedua ruas ditambah dengan siapa? Yaitu ditambah dengan B per 2 atau setengah dari koefisien variabel berpangkat 1 dikuadratkan. Simpelnya yaitu nilai B dibagi 2. Makanya di pembahasan yang terdahulu Pak Guru sudah ingatkan bahwa sangat penting kalian tidak boleh membuat kesalahan yang berbicara tentang persamaan kuadrat untuk menentukan nilai A, B maupun C. Nah, sekarang lihat, nilai B-nya adalah 6, maka di sini kita isi 6 per 2. Ya, 6 per 2 atau setengah kali 6 gitu ya. Berarti di sini juga 6 per 2. Karena 6 per 2 hasilnya adalah bilangan bulat, maka boleh saja kalian langsung isi dengan 3 di sini. Kalau sudah demikian, maka langkah yang kedua, ingat, langkah pertama perhatikan, menambah kedua ruas dengan B per 2 dikuadratkan, gitu ya. Kalau sudah dilakukan langkah pertama, langkah kedua adalah memfaktorkan ruas kiri menyederhanakan ruas kanan. Bagaimana cara memfaktorkan? Itu juga bukan hal yang sulit untuk kalian lakukan, yaitu buat dulu kurung buka, kurung tutup, pangkat 2 sama dengan yang di ruas kanan ini min 5 ditambah, ya ini kita sederhanakan, 6 dibagi 2 3, 3 dipangkatkan 2 berapa? 9. Gitu ya. Untuk memfaktorkan di sini, mengisi di dalam kurung ini, kalian tidak usah berpikir jauh-jauh dan tidak usah berpikir susah karena sudah ada di sini semua. Tinggal mengambil. Caranya bagaimana? Perhatikan saja suku pertama dan suku ketiga ruas kiri, letakkan di dalam kurung, pangkatnya dibuang karena pangkatnya sudah diwakilkan di sini. Suku pertama X kuadrat berarti cukup diambil X, kemudian suku ketiganya adalah 6 per 2 atau 3 berarti cukup langsung plus 3. Paham ya? Oke. Kalau sudah sampai di sini maka lanjutkan langkah ketiga. Langkah ketiga apa? Menyederhanakan ruas kanan. Nah, ruas kiri biarkan saja. Ruas kiri ditulis ulang. Jadi X plus 3 kurung tutup pangkat 2. Ruas kanan disederhanakan. Ingat, ruas kanan disederhanakan hingga ketemu satu suku. Ini masih 2 suku kan? Ya, disederhanakan maka diperolehlah 4. Jadi antara langkah kedua dan ketiga ini boleh langsung, kalau kalian sudah mahir nanti boleh langsung. Jadi di sini difaktorkan langsung, ruas kanan disederhanakan langsung boleh. Yang Pak Guru berikan ini bertahap. Kalau sudah diperoleh ruas kanan bentuk yang sederhana, maka langkah yang berikut adalah menghilangkan pangkat 2 di ruas kiri. Di ruas kiri ini yang tadinya dalam kurung X plus 3 dipangkatkan 2, dihilangkan pangkat 2-nya, otomatis tinggal X plus 3 sama dengan. Akibat dari hilangnya pangkat 2 di ruas kiri, operasi lawan atau inverse dari pangkat adalah akar, maka di sini akar 4. Karena akar dari sebuah bilangan itu bisa plus bisa min, maka plus minus akar 4. Jangan lupa di sini plus minus maksudnya apa? Akar 4 itu bisa hasilnya plus 2, nanti bisa juga negatif 2. Oke, kalau sudah boleh langsung disederhanakan dulu akar, karena nilai akar sudah tahu, berarti tulis ulang dulu. X plus 3 sama dengan plus minus 2. Barulah kita kumpulkan yang sejenis. Ini variabel, ini konstan di ruas kiri, ini konstan di ruas kanan, maka boleh saja kalian kumpulkan langkah selanjutnya. Jadi biarkan X di ruas kiri sendiri, negatif 3 ini di kiri, positif 3 di kiri kita pindahkan menjadi negatif 3 plus minus berapa? 2. Oke. Dari sini berarti kalian sudah bisa dipecah. Jadi X1
sama dengan min 3 plus 2, kita pakai plusnya, dan X2 nya kita pakai yang negatifnya, berarti min 3 min 2. Tinggal dilanjutkan, berarti ini hasilnya negatif 1, berarti X1 nya adalah negatif 1, sedangkan X2 nya diperoleh hasilnya adalah negatif 5. Sampai di sini kalau kalian hanya diminta untuk menyederhanakan, menyelesaikan persamaan kuadrat, maka sampai di sini kalian sudah selesai pekerjaan. Tetapi jika soal meminta, nanti ketemu soal meminta untuk menentukan himpunan penyelesaian, maka satu langkah lagi, tinggal dituliskan himpunan penyelesaiannya adalah kurung awal buka negatif 1, negatif 5. Boleh ditukar gitu ya. Boleh X2, X1 maupun X1, X2. Tidak masalah. Baik, ini yang pertama. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, soal kedua. Ini Pak Guru hapus dulu biar bisa untuk kerja soal yang kedua. Gitu ya. Di soal kedua, di situ tertulis E kuadrat, gitu ya. E kuadrat plus 4E min 5 sama dengan 0. Syarat pertama sudah terpenuhi, yaitu A sudah sama dengan 1 di sini. Hanya saja syarat kedua belum terpenuhi. Maka tugas kalian mengubah bentuk dulu, gitu ya. Kita buat jadi ruas kiri X kuadrat plus 4X saja, sedangkan ini 5 ini kita pindahkan ke ruas kanan negatif 5, maka menjadi plus 5. Berarti ini dari sini kedua syarat sudah terpenuhi. Kalau sudah kedua syarat terpenuhi, tinggal lanjutkan. Langkah yang pertama tadi apa? Menulis ulang ruas kiri E kuadrat plus 4X plus kurung buka kurung tutup pangkat 2 sama dengan 5 plus kurung buka kurung tutup pangkat 2. Masih ingat siapa yang diisi di sini? Yaitu B per 2. B-nya berapa? 4. 4 bagi 2, 2. Maka di sini juga 2. Langkah selanjutnya, kalau sudah ini terselesaikan, maka memfaktorkan. Memfaktorkan juga sekali lagi Pak Guru ajari, buka tutup dulu pangkat 2 sama dengan, baru ini disederhanakan, 5 ditambah 2 kuadrat 4. Oke, yang di sini memfaktorkan tadi bagaimana? Cukup fokus perhatikan suku pertama pangkatnya dihilangkan, berarti tinggal X, dan fokus di suku ketiga pangkatnya dihilangkan, berarti plus 2. Oke, lanjutkan sampai ruas kanan sederhana, ruas kiri kita tulis ulang sama dengan 9. Maka langkah berikutnya, bagaimana langkah berikutnya, masih ingat? Ya, ini pangkat 2 ini kita hilangkan, ruas kanan muncul akar. Jadi plus minus akar 9 ruas kanan, maka ruas kiri pangkatnya hilang, berarti tinggal X plus 2. Oke, akar 9 berapa? 3. Ya sudah, kita selesaikan, berarti X plus 2 sama dengan plus minus 3. Setelah disederhanakan, langkah berikut kumpulkan suku sejenis konstan, pindah ke ruas kanan. Berarti X sama dengan, boleh ini dipindah dulu menjadi negatif 2 plus minus 3. Ya, plus minus 3. Boleh juga kalian ditukar tempat gitu ya. Maksudnya ditukar tempat yang mana? Plus minus 3 yang di depan dulu boleh gitu ya, plus minus 3. Dari sini berarti kita sudah bisa pecah, maka X1 nya sama dengan min 2 plus 3 dan X2 nya min 2 min 3. Maka ketemu X1 sama dengan 1 dan X2 nya sama dengan negatif 5. Maka himpunan penyelesaiannya sekali lagi berarti 1, negatif 5. Cocok ya? Ini hasilnya untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan soal nomor 3. Bisa ya, anak-anak bisa ikuti ini langkahnya. Sekali lagi tolong dihafal langkah kerja sesudah terpenuhi, karena soalnya seperti apapun langkah kerjanya tetap.
Yang penting sudah kedua syarat terpenuhi. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Bagaimana soal nomor 3? Di situ tertulis 2x kuadrat kemudian plus 5x plus 3 sama dengan 0. Syarat pertama belum terpenuhi, syarat kedua juga belum terpenuhi. Maka penuhi dulu salah satu syarat. Ya. Karena syarat pertama koefisien variabel berpangkat 2 harus bernilai 1, maka kita usahakan 2 ini menjadi 1. Bagaimana caranya? Ya gunakan sifat lagi. Hanya saja sifat yang kita pakai di sini adalah membagi. Jadi kedua ruas, garis ini dibaca kedua ruas setiap unsur dalam ruas kiri maupun kanan kita bagi dengan berapa. Nah, berapa ini tidak usah mencari lagi. Kalau kalian mencari lagi malah salah. Tinggal ambil aja. Kalau di sini 2 ya kita isi 2. Kalau di sini min 1 ya kita isi min 1. Kalau ini 100 ya kita isi 100. Sehingga diperoleh hasil yang baru, persamaannya adalah x kuadrat karena sudah jadi 1 ditambah dengan 5/2 karena dibagi 2 ya, ini x ditambah dengan berapa? 3/2 sama dengan 0/2. 0/2 ya tetap 0 gitu ya. Jadi maksudnya setiap suku baik ruas kiri maupun ruas kanan dibagi dengan 2. 2 dari mana? Ini usaha untuk membuat dia menjadi 1 di sini. Karena kalau dibagi dengan bilangan yang lain tentunya akan menghasilkan selain 1. Langkah 1 sudah, maka langkah yang berikut tinggal ke syarat kedua. X kuadrat plus 5/2 x sama dengan, nah ini konstan kita pindahkan ke ruas kanan menjadi plus, pindah menjadi min 3/2. Paham ya? Kalau sudah demikian, maka langkah yang berikutnya seperti tadi, berarti sudah terpenuhi kedua syarat. Kalau sudah terpenuhi kedua syarat, langkah berikutnya tulis ulang ruas kiri ditambah, ya gitu kan, kurung buka kurung tutup kuadrat sama dengan tulis lagi ruas kanan ada siapa gitu ya, ditambah kurung buka kurung tutup kuadrat. Jadi langkahnya tetap kan, harus melalui tahap ini. Lalu di sini diisi berapa? Titik-titik ini ya setengah dari 5/2. Setengah dari 5/2 berarti 1/2. Setengah itu 1/2. 1/2 dikalikan 5/2 berarti diperoleh 1 kali 5 5, 2 kali 2 4. Berarti sini 5/4. Gitu ya. Jadi 5/4 dari mana? B dibagi 2. B dibagi 2 sama saja B dikali 1/2. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Faktorkan ruas kiri. Kembali lagi. Kurung buka, kurung tutup pangkat 2 sama dengan min 3/2. Gitu ya. Plus. Nah ini dijabarkan. 5/2. Hasilnya adalah 25. Per 4/2 adalah 16. Di sini isi siapa? X saja, dan di sini plus 5/4. Itu ya. Langkah berikut bagaimana? Sederhanakan ruas kanan karena masih 2 suku, berarti kiri tulis ulang. X plus 5/4 dipangkatkan 2 sama dengan, nah ini. Di ruas kanan ini operasinya menjumlahkan 2 buah pecahan. Menjumlahkan 2 buah bilangan pecahan syaratnya harus sejenis. Pecahan yang sejenis ada penyebut sama gitu kan. 16 penyebutnya sama. 16 dibagi 2 8 gitu ya. 16 dibagi 2 8. 8 kali min 3 berarti min 24. Plus di sini tetap karena penyebutnya tetap 25 gitu ya. Oke, sekarang bisa disederhanakan, berarti di sini X plus 5/4 dikuadratkan sama dengan, nah ini 24 dikurangi min 24 plus 25, berarti diperoleh masih 1/16. Sudah, kalau sudah terdapat satu suku ruas kanan, maka langkah selanjutnya seperti biasa, yaitu hilangkan pangkat, munculkan akar di ruas kanan. Berarti X plus 5/4 sama dengan plus minus gitu ya, plus minus ini
ini plus ya, plus minus akar 1/16. Oke, kita lanjutkan, berarti ruas kiri X plus 5/4 gitu ya, sama dengan plus minus akar 1/16. Akar 1 adalah 1, akar 16 adalah 4. Kalau sudah demikian berarti kita langsung pecah di sini. Ya, maka X1-nya adalah, atau kita pindah ruaskan dulu ya konstan ya. Oke, di sini X sama dengan ya, X sama dengan berapa? Ayo. Iya, 5/4 ini dipindahkan ke kanan, plus menjadi min ya, min 5/4 plus minus berapa? 1/4 gitu kan. Barulah kita pecah. Maka X1 sama dengan min 5/4 plus 1/4, dan X2-nya kita pakai negatifnya, berarti min 5/4 min 1/4. Kita lanjutkan, berarti di sini menjadi min 4/4 sama dengan min 1 ya. Sedangkan yang di sini berarti X2-nya adalah min 6/4. Min 6/4 disederhanakan menjadi min kita bagi 2, min 3/2. Sudah ketemu X1-nya min 1, kemudian X2-nya adalah min 3/2, maka himpunan penyelesaiannya adalah ya tinggal masukkan di antara kurung-kurung awal min 1, min 3/2. Oke. Sudah, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Bisa ya, soal nomor 3. Tidak ada masalah kan? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ya. Kita lihat nomor 4. Soal nomor 4, di situ tertulis min X gitu ya, pangkat 2, kemudian min 2X sama dengan min 3. Apakah sudah dipenuhi kedua syarat? Syarat kedua sudah, konstan di kanan. Tapi syarat pertama belum, karena A-nya masih berapa bernilai sini? A-nya adalah min 1, bukan 1. Lakukan seperti yang tadi, bagi kedua ruas dengan min 1 sehingga diperoleh hasil persamaan yang baru, yaitu X kuadrat, min bagi min plus 2X bagi 1 2X sama dengan min 3 bagi min 1 ya 3. Sudah dipenuhi kedua syarat, baru masuk ke langkah 1. X kuadrat plus 2X kemudian plus kurung buka kurung tutup pangkat 2 sama dengan 3 plus kurung buka kurung tutup pangkat 2. Yuk lanjutkan, diisi siapa di sini? B. B-nya berapa? 2. 2 bagi 2, setengah dari 2 ya 1. Kita masukkan 1 di sini. Kita tinggal faktorkan, berarti memfaktorkan X, ambil dalam kurung ini plus 1, kurung tutup pangkat 2 sama dengan 3 ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat berapa? 1 ditambah 3 berapa? 4. Ya berarti di sini 4. Sudah bisa melanjutkan sendiri. Lalu apa yang harus dibuat? Seperti tadi, X plus 1, jadi pangkatnya hilang sama dengan plus minus akar 4. Akar 4 berapa? 2 gitu ya. Berarti X plus 1 sama dengan plus minus 2 gitu ya. Oke. Maka kita dapatkan bahwa X sama dengan, kita pindah ruas dulu, X sama dengan plus 1 pindah menjadi min 1 ya, plus minus 2. Oke. Berarti kita sudah bisa pecah, maka X1 sama dengan min 1 plus 2 dan X2-nya diperoleh adalah min 1 min 2. Kita lanjutkan, maka X1-nya adalah berapa hasilnya? Sederhana, min 1 plus 2 berarti hasilnya 1, dan X2-nya diperoleh min 1 min 2 min 3. X1-nya sudah, X2 sudah, berarti himpunan penyelesaiannya sama dengan 1, min 3 gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir, soal nomor 5.
ya. Soal nomor 5 sudah bisa sendiri atau belum? Masih ragu? Oke, kalau masih ragu Pak Guru coba bahas lagi ya. Mudah-mudahan jawaban kalian yang sudah dikirim ke Pak Guru sudah benar. Kita lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5 tertulis 3x kuadrat min 14x ya kan sama dengan 5. Syarat pertama belum terpenuhi. Kenapa? Karena A-nya masih bernilai 3. Syarat kedua sudah terpenuhi karena konstan sudah di ruas kanan ini. Maka lakukan seperti tadi, bagi kedua ruas dengan 3. Sehingga diperoleh hasil x kuadrat min 14 per 3x sama dengan 5 per 3. Sudah memenuhi syarat baru ke langkah yang pertama. Perhatikan langkah pertama. Oke. Caranya bagaimana tadi? Tulis ulang ruas kiri x kuadrat min 14 per 3x ditambah kurung buka kurung tutup pangkat 2 sama dengan ruas kanan 5 per 3 ditambah kurung buka kurung tutup pangkat 2. Diisi siapa yang di dalam kurung ini? Sama, yaitu setengah dari B dipangkatkan 2. Pangkat 2 sudah, berarti yang isi dalam kurung tinggal mencari berapa nilai setengah dari B. B-nya adalah min 14 per 3, berarti min ya 14 per 3 dikalikan 1 per 2, berarti 14 kali 1 14, 3 dikali 2 6. Itu ya, berarti sama di sini min 14 per 6. Kalau sudah bagaimana tadi? Difaktorkan ruas kiri. Cara memfaktorkan juga cukup ambil yang suku pertama tanpa pangkat x, kemudian ambil suku ketiga yang dalam kurung ini tertulis berapa? Tuliskan saja min 14 per 6. Ini min gitu ya. Lalu kurung tutup baru pangkat 2-nya di luar. Sama dengan 5 per 3 plus dalam kurung bilangan negatif dipangkatkan 2, maka hasilnya akan selalu positif. Maka di sini plus saja langsung. 14 pangkat 2 berapa? 100 berapa? 96 per 6 pangkat 2 berapa? 36. Oke, kita lanjutkan. Ruas kiri tulis ulang x min 14 per 6 ya kan? Pangkat 2 sama dengan ini. Penjumlahan dua buah bilangan pecahan penyebut berbeda, maka tugas kalian menyamakan penyebut. KPK-nya kita cari yaitu 36. 36 bagi 3 berapa? 12. 12 kali 5 60. Ditambah dengan 100 berapa? 96 per 36. Ini 196 per 36. Oke, kita tulis ulang ruas kiri x min 14 per 6 gitu ya. Pangkat 2 ini kita sederhanakan. 60 ditambah 196 hasilnya berapa? 256 per 36 tetap. Sampai di sini sudah ketemu satu suku, maka ruas kiri barulah dihilangkan pangkatnya. Ini masih ekivalen ya. Tuliskan ruas kiri tanpa pangkat, berarti x min 14 dibagi 6 sama dengan plus minus akar 256 per 36. Oke, Pak Guru lanjutkan ke 11 ini. Berapa akar 256? Yo, siapa yang bisa hitung? Akar 256 yaitu 16. Oke, berarti kita bisa langsung masukkan di sini. Maka x ekivalen ya. X min 14 per 6 sama dengan plus minus yang akar 256 berapa? 16 per akar 36 6. Sekarang sudah bisa dijadikan satu. Maka konstan pindah ke ruas kanan, maka x sama dengan min berarti menjadi plus, berarti 14 per 6 plus minus 16 per 6. Kita bisa lanjutkan, maka x gitu ya, x sama dengan x1 langsung boleh, berarti 14 ditambah 16 dibagi 6 dan
X2-nya kita ambil negatifnya. Berarti 14 dikurangi 16 dibagi 6. Kita lanjutkan X1-nya berarti di sini berapa? 20, 30. 30 per 6. Ini untuk X1. Sedangkan X2-nya diperoleh min 2 ya. 14 min 16 berarti min 2 per 6. Kita sederhanakan, 30 bagi 6, 5. Min 2 dibagi 6 berarti bisa disederhanakan menjadi min 1/3. Ini X2-nya, ini X1-nya, maka himpunan penyelesaiannya adalah boleh 5, min 1/3, boleh juga dibalik min 1/3,5. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini Pak Guru akhiri sampai sekian. Pertemuan berikut Pak Guru akan bahas soal yang tugas 6 dan 7, nanti satu paket karena kedua tugas itu diselesaikan dengan jaran memfaktorkan. Hanya saja di pertemuan berikut ini memfaktorkan nanti kita pecah menjadi 2. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bermanfaat untuk kalian. Cara belajar matematika yang baik adalah silakan didengarkan ulang-ulang bagi yang belum paham, lalu diikuti dengan mengerjakan soal. Semakin banyak kalian mengerjakan soal matematika, maka wawasan kalian untuk paham tentang matematika sudah pasti akan sangat lebih baik daripada kalau kalian hanya mendengar. Jadi dengar dan lakukan, itulah yang harus kalian kerjakan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.